pagi kalau ngeliat yang begini seger bro. Iya. Gini dong. Bener, nggak Umi lagi, Boyan lagi, Umi lagi, Boyan lagi. Iya. Danila Riyadi teman-teman. Wah. Siapa yang sangka dia bisa duduk di sini? Iya loh, gue dari masih dulu ada Om Wen, pengen banget ngundang dia nggak kesampean. Tapi emang jalannya Tuhan ya. Mungkin kalau nggak ada Andika juga dia belum tentu mau. Jauh-jauh dari Bintaro, Iya. naik ojek. Respect gua. Respect, tau gitu hubungin aku. Ini banyak ojek. Ini ojek semua. Respect ojek semua. Iya, Ojek loh. bener. Keren. Macet soalnya Kak. Iya bener sih, banget. memang kalau kesini emang zona perang sih ini kalau pagi sih ya. Gak usah dari Bintaro, ini tinggal nyebrang aja jauh, berasanya lama gitu karena macetnya luar biasa. Tapi gue juga miss, lu ternyata morning person. Enggak Harusnya. morning tapi morning lama loadingnya gitu loh Kak. Jadi bangun misalkan jam 6 tapi loadingnya lama jam 9 baru beraktivitas. 3 jam loading 3 jam. Iya. Kalau gue juga bangun pagi, tapi pinternya tuh mungkin sore lah yang pinter. Sisanya kayak dongo banget gitu kan. Iya. Tapi orang yang nonton pasti akan kaget karena Danila Riyadi adalah orang di luar circle kita. Ya, betul. Selama ini yang datang ke sini rata-rata orang menganggapnya ini mah circle-nya Ya, Andika, circle-nya betul, Wendy gitu. betul. Lu awalnya dihubungin nggak kaget? Ngapain dua om-om ini pengen ngobrol sama gua gitu? Sebenarnya ada kagetnya, cuman karena tahu Kak Gilang pernah di sini. Gilang siapa? Gilang Gomblo. Gomblo. Gue waktu itu mau nge-reach dia itu lewat Gomblo. Danila tuh mau gak ya? Mau pak, asik kok orang. Tapi kayak Waktu gua masih segen Om Wen deh. atau masih udah Om ini? Wen, gue masih Om tuh waktu itu. Ya kan, udah sendiri masih Om, ngundang cewek kan juga gak enak gitu. Oh gitu. Tapi gua lihat lu udah follow dia. Follow. Iya. Waktu nama Danila diusulkan, gua langsung oke kalau dia mau gitu. Tapi gimana nge-reach-nya ya gitu. Terus gua ngeliat dia udah follow. Oh ya udah. Emang gue udah follow lama, Lu aja udah follow yang lama. ini. Kita berapa kali ketemu juga kan? Iya di yang Kak Gilang, Betul. Popoh kan, Betul. bikin dia rilis restoran tuh. Waktu di Lapor Pak itu sebenarnya momen ya Iya. sebenarnya untuk paling nggak kita ini cuman ya namanya situasi kerja Iya. kadang-kadang kita nggak punya Tapi, iya. nggak punya waktu banyak untuk ngulas bintang tamu di Iya dalam sih. program karena sebenarnya kan biasanya gue Wendy Surya itu ditugaskan untuk part of interogasinya atau ngulik si bintang tamunya. Waktu gue riset tuh sebenarnya banyak hal menarik yang pengen kita tanyain, cuman karena keterbatasan durasi. Makanya kemarin pas Danila Riyadi, mantep nih gitu. Iya. Karena sebenarnya gini, gua nanya ke Gilang gitu. Danila gimana ya? Pengen deh gua ngobrol sama dia. Waktu itu ya diomongin, pengen gua ngobrol sama dia. Cuma nggak tahu ya sosok lu nih buat gua Danila kayak aduh. Bukan untouchable ya, tapi kayak ya maaf nih ya. Kayak misalkan kita kalau ngubungin Mi, podcast yuk, Umi gitu. Kita udah kebayang jawabannya, oke gitu. Ke Boyan, siap. Karena kalau ke dia, takut ditolak deh gitu tuh. Ada perasaan itu. Iya bener. Ada perasaan. Kan lu seniman ya. Bukan berarti Umi bukan seniman, Boyan bukan seniman gitu. Iya. Di dunia yang berbeda. Iya di dunia yang berbeda Di dunia gitu. yang berbeda. Ada berbeda. Lu kan musisi satu, terus kedua kayak sosok lu juga buat gua, aduh segen deh. Takut obrolan kita apakah nyambung, takut jokes kita apakah satu frekuensi. Nah, ketakutan itu tuh dan akhirnya Kan nyambung Kak, aku sering nonton Brownies. gua baru tahu deh juga ternyata suka nonton Brownies. suka banget. Oh ya? Udah Aneh. Iya, gue segan sama dia. Lah dia nonton Brownies aneh menurut gua aneh sih. Oh iya, lu masih nonton TV? Masih, cuman dari YouTube ya. Iya. Aku nggak tahu kalau Brownies ternyata siang kan. Siang Aku live. nontonnya tuh pagi, kalau sarapan bengong itu salah satunya nonton Brownies, Lapor Pak. Oh iya. Bercanda tapi santai. Oh iya. BTS juga, oh my god. Ya Allah, ternyata Sampai ya. semua deh dari Kawan jadi alien, dari bercanda tapi santai terus kan dia kayak bilang ini kayaknya bercandanya nggak santai deh. Iya, Karena iya. Aku Bener-bener tontonin. nonton Oh dong. gitu. Nonton, saya lucu. Kenapa sih lu harus nonton pas gue jadi alien? Iya. Itu nemenin lu makan, nemenin Nemenin apa? makan dan emang ketawa, beneran ketawa. Soalnya sebenarnya itu kan jokes anak nongkrong kan, Oke. tapi dibawa ke TV. Itu Iya. lebih absurd lagi. Oke. Jadi aku pas nonton
aku terhibur. Oh, lu ternyata orangnya sereceh itu juga. Iya. Oh iya? Iya. Tuh kan, beda dengan apa yang ada di kepala gua dan kayak lu perform musik segala macam tuh kayak Iya. beda gitu. Iya. Kayak aku bingung kok, kalau ini segan, bingung banget. Iya bener segen. Kemarin waktu dihubungin langsung oke gitu. Yang hubungin kebetulan bukan gua karena gua juga nggak berani. Karena biasanya dia suka ngerit sendiri. Iya, gua suka ngeri sendiri. To be honest, gua orangnya tuh suka baper kalau ditolak dan beneran gua orangnya tuh takut ngajak seseorang melakukan sesuatu, ketemu atau apapun itu, gua tuh orangnya takut ditolak. Makanya gue minta tim gue untuk nge-reach lu dan untungnya Terima berjodoh. Makasih dulu. Sama-sama loh. Oke. Tapi ini podcast terpagi sepanjang hidupku sih. Ini penyebabnya. Tapi gak apa-apa jadi. Ya, gua gara-gara gua ini. Jadi kita biasanya syutingnya Jumat. itu Jumat sore jam 3 lah ya. Kita juga mengakui ketika kita rubah syuting jadi Selasa pagi jam 8 kita on cam. Itu kayak susah banget nyari bintang tamu. Iya, Itu susah banget ya. Gak banyak kan morning person kan gitu. Betul. Jadi Apalagi circle entertain ya. iya, Pasti susah. Makanya gue respect banget sampai lu naik ojek 2 jam dari Bintaro. Pas gue denger, naik ojek. Emang kesini zona perang sih. Lu ketemu perempatan orang dari Pondok Cabe keluar, Fatmawati keluar. Lagi di jalan tuh lagi mode perang semua kan. Gitu. Makanya gue sempat kepikiran kalau ini misalkan sampai Senin malam nggak dapet bintang tamu misalkan gitu. Tuh mungkin Selasa pagi gue udah standby depan narik siapa aja tuh orang lewat. Biar ada konten aja bang, biar ada konten. Biar syuting aja nih gitu. Biar Ini nambah nggak di aja. interview ini. Ini nggak di interview juga. Nah, Ini ini ada korelasinya sebenarnya sama Danila Riyadi. Danila kan terkenal pecinta kucing. Iya. Kebetulan ini kucing-kucing liar. Yang ada isi sama gua. Ini kucing-kucing liar tadinya. Ini mereka kucing-kucing liar yang kelakuannya udah kayak anjing. Berarti udah steril semua. Udah ya? steril. Udah steril aman. Makan udah mulai bersih. Oh, makan udah bersih. Ya. Makan mereka sih bersih, cuma masih kotor mereka. Masih jorok. Gitu. Lo tuh se-humble ini gak sih? Seseru ini gak sih pada saat in real life atau pada saat lu sebagai seorang musisi? Kayak gini aja sih sebenarnya. Iya, dia terkenal sebenarnya apa adanya sih. Iya. Di atas panggung juga kan gitu kan, lu sama penonton, sama fans lu gitu. Kayak Nggak ada jarak. gak ada jarak ya? Nggak ada sih. Aku bingung soalnya kalau kadang aku kan ada nggak enakannya ya. Iya. Kayak misalkan clear area itu aja aku kayak segen gitu sih kayak, aduh jadi nggak enak nih. Gitu. Maaf ya gitu. Lu superstar. Iya loh. Gak gampang lo orang masuk ke dalam circle lu gitu. Tapi kenapa lu akhirnya membuka barikade itu supaya lu lebih dekat sama orang lain? Sebenarnya aku membuka tapi heran nggak tahu orang kayak segen sama aku ya. Iya, mungkin karena ya biasanya ya kalau anggapan orang musisi itu di tingkatan entertain tuh dia paling atas. Anggapannya begitu gitu. Musisi, aktor tuh kayak sulit digapai gitu. Aku enggak gampang. Aku gampang. Iya kan setelah kita ngobrol Iya, kan iya. maksudnya. Mungkin first impression orang-orang lihat lu. Iya sih dan segala mungkin macam. ya. Itu menurut lu karena apa? Kayak gue deh segen sama lu. Menurut lu karena apa? Apa kan aku ngomong jorok? Bukan, nggak ada. Karena tatoan kah? Enggak. Enggak. Nggak tahu kak. Karena apa kak kira-kira? Aku juga malah aku nggak tahu. Sampai Reza Arab. Iya benar ya. Sampai Reza Arab bilang Daniel di mata gue tuh lu kayak eksklusif sesuatu. Iya. Bingung. Kenapa ya? Atau Aku pakai baju karena memang compang-camping aja deh, Bukan Atau itu. memang karena selama ini lo dikenalnya lo nggak terlalu banyak waktu bersosialisasi. Aku malu. Oh. Jadi alasannya lo terkesan eksklusif mungkin karena itu. Karena lo nggak terlihat nongol di banyak kesempatan gitu ya. Iya. Nggak mingle ibarat kata gitu. Malu kak deg-degan. Kenapa? Nggak tahu kayak aduh ngomong apa ya. Aku kadang suka bingung. Nah, ini bisa ngomong nih. Lu ngomong apa? Iya. Introvert lo introvert enggak dong? Enggak sih. Cuman kalau udah banyak orang tuh aku kayak bingung nih harus mingle tuh aku agak bingung sebenarnya. Mingle-nya karena memulai
sulit memulai pembicaraan atau apa? Aku Minder atau Takutnya dia nggak nyaman kalau aku ajak ngobrol. oh. Kayak gitu sih, cuman belakangan ya nggak tahu sering di rumah aja gitu. Berarti lu kalau lagi nggak ada kesibukan lebih sering menghabiskan waktu di rumah. Di rumah Main Roblox kan? main Roblox. Dia itu main Roblox, gamers dia. Kalau ini main Roblox seru sih Kak. Enggak, gue udah ada bini gue sampai di kamar. Yuk, ayah nih main Roblox. Nih konser nih karaokean kita karaokean. Apaan sih gue nggak bisa? Ya kan Bun, waktu itu karaokean kan? Iya. Gue tuh tadinya nggak menikmati permainan Roblox Karena sampai gua akhirnya nggak ngerti. menikmati, Pak. Oh iya. Iya, gue nemenin anak gue main. Oh. Jadi kita selalu kadang-kadang belanja Robux banyak gitu untuk beli skin, beli sayap, beli apa. Karena gue nemenin anak gue main. Anak gue suka main yang dandan-dandanan. Itu yang nge-build sesuatu kan, Roblox tuh. Itu Minecraft dong. Iya. Oh. Kalau Minecraft yang bikin sesuatu, bikin rumah, bikin Oh iya Minecraft. beda. Roblox ngapain sih? Macam-macam, game-nya banyak. Jadi Yang sampai ada orang- konser, bikin konser virtual Iya, kan di iya, Roblox. heeh. Oh. Naik gunung, konser virtual. Dakwah juga ada Kak di situ. Iya, dakwah juga ada di situ. Iya. Kalau anak gue lagi main climb and jump tower, kayak brain root gitu-gitu. Jadi gue nemeninnya, gue tahu Roblox tuh karena itu. Awalnya kayak apa sih grafiknya jelek banget kan gitu kan. Grafiknya jelek banget game ini, tapi pas begitu nemenin, seru juga ternyata sih, seru juga ternyata. Gue tuh orangnya totalitas. Gue ngeri begitu gue kecemplung main game Roblox. Disuruh kerja sama bini gue males. Itu. Ntar begitu gue main Roblox terus, kerja lu! Lah kemarin kerja gue disuruh main Roblox. Oh, jadi lu lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. After menikah atau sebelum menikah? Dari sebelum menikah juga di rumah, kantor, udah bolak-balik doang sih. Karena kan apa namanya kita ngurusin si Danila kan sendiri kan. Jadi aku otomatis setiap bulan tuh kayak harus mikir nanti Danila bikin apa, terus ngapain, kita kemana kayak gitu. Dan banyak menemukan ide itu, ide-ide gitu ya pas lu di rumah. Di rumah sama ya di kantor. Karena deket kan, jadinya ke kantor juga kayak main aja kayak gini kayak nongkrong gitu. Aku nggak kita nggak bikin situasi kantor yang kaku. Gitu. Games apa yang sekarang lagi lu mainin selain Roblox? Terakhir tuh aku karena baru beli konsol akhirnya jadinya aku main kalau di Roblox tuh terakhir sih cuman main apa tuh namanya RV. Pokoknya kita ngebangun mobil rame-rame berlima sama temen. Kita pasang mesinnya, akinya apa, radiator, terus nanti kita jalan paling jauh semana. Nah perjalanan itu tuh nanti ada zombie gitu. Nanti mobilnya bisa protolan, bisa panas, gitu kayak gitu. Dan katanya lu main games itu bareng sama fans lu juga? Iya itu ada. Kalau jadi aku tuh karena aku malu ketemu kan, jadinya aku tetap pingin ngobrol sama si fans Danila gitu lah. Soalnya kan sebetulnya walaupun dari sekian followers, paling yang dengerin laguku tuh nggak nyampe setengahnya lah gitu. Yang mereka bener-bener loyal, tahu. Nah aku mikirin kayak ya udah deh ini aku bikin Discord setiap minggu untuk bisa ngobrol sama orang-orang yang loyal. Aku bikin karya apapun gitu. Jadi setiap minggu ngobrol kayak biasa aja, cuman Itu lu bisa berarti ngobrol sama orang? Iya, cuman kalau pas lagi apa ya? Mungkin karena nggak bertatap muka langsung kali ya. Kadang kalau tatap muka ada awkwardnya gitu loh Kak. Nggak tahu kenapa ya. Apalagi kalau lagi kayak misalnya acara brand atau apa, itu kan banyak bintang-bintang gitu kan. Nah itu aku bingung. Pasti aku mojok di pinggir atau nggak beol. Terus kalau lu misalkan diundang acara gathering perusahaan, which is kalau yang namanya penyanyi kan nggak cuma sekedar nyanyi 10 lagu selesai. Kan pasti ada entar lu minglenya ke tamu undangan, terus lu juga ngajak ngobrol mereka. Itu gimana? Minta temenin paling, tapi itu biasanya jarang ngobrol. Paling kalau di backstage cuman ngobrol sebentar, tapi bisa aja sih ngobrol. Cuman kalau udah kayak akunya yang harus nyamperin, apa kabar gitu. Itu tuh aku. Lu nggak takut orang akan menilai lu jadi sosok yang ya itu tadi Iya ya. tertutup, terus Danila sombong nih nggak mau ngobrol sama kita, eksklusif nih. Karena sulit kan menjelaskan alasan kayak gitu. Karena gue juga begitu. Gue tuh sampai kemarin gue diundang ke Podcastma sampai anak-anak sendiri. Maksudnya Podcastma kan ada Omes yang teman-teman gue juga gitu, yang bilang
kenapa lu membuat diri lu tuh kayak untouchable? Untouchable apa dah? Gue bilang gitu. Maksudnya eksklusif apa dah gitu, perasaan biasa aja. Cuman memang gue mengakui bahwa gue punya kendala untuk memulai pembicaraan. Gue mengakui pada akhirnya gue punya rasa minder yang besar ketika gue ada di satu kerumunan. Makanya gue jarang datang kondangan, datang ke acara-acara pesta, datang ke acara premier film atau apapun itu, gue enggak deh gitu. Gue nggak tahu how to gimana ya menempatkan dirinya gimana. How to asik di situ. Iya gitu loh, nggak bisa. Sebenarnya kita bertiga sama tahu, sama. Gue juga sama begitu. Terus gimana kalau lagi ada acara kayak gitu tetap? Iya biasanya kalau gue ya, yang gue lakukan misalnya datang ke acara kondangan, let's say gitu ya. Gue akan scanning dulu mana yang gue kenal. Ada si dia tuh, gue mepet sama dia aja deh. Bener. Satu orang itu aja, sampai acaranya let's say selesai atau sampai waktunya gue mau cabut. Gue nggak bisa kayak, misalnya, ketemu Danila, apa kabar? Wendy, nggak bisa gue. Kayak, capek energinya gitu. Iya kan? Iya kan, rasanya gitu. Sementara kalau di game mau ngobrol sama siapapun, gue fine. Gue juga main game kebetulan. Gue main PC tapi bukan konsol. Ya kalau di game kayak ya udah ngalir aja gitu. Iya gitu, mau ngobrol apapun juga fine gitu, bercanda-bercanda. Gue juga gitu. main game sebenarnya, cuma game gue tuh kayaknya game bapak-bapak. Yang nyambung-nyambungin warna itu loh. Yang nyambung-nyambungin warna itu. Soliter kan? Oh beneran men. Lu percaya nggak dia ngabisin ratusan juta untuk game yang nyambung-nyambungin warna itu? Kalau ini emang iya Kak? Boncos juga kali. Namanya orang tua, begitu udah lagi seru-serunya habis nyawa. Ya belilah, masa nunggu 5 menit, 10 menit kayaknya nggak sanggup gitu. Karena itu udah, makanya kalau mungkin ketemu gua di lokasi gitu, gua kadang-kadang kalau, ya itu sebenarnya kita sama gitu. Sulit untuk memulai, takut dikira so asik. Takut, kalau kayak kondangan deh. Kalau nggak kayak yang bener-bener deket banget segala macem, pasti ya kayaknya gue kirim karangan bunga aja deh. Kalaupun harus datang, bahkan gue memastikan dulu misalkan kawinan lo gitu. Gue nanya Andika, lo diundang nggak? Diundang. Bareng yuk gitu. Oh, nyari. Terus misalkan begitu sampai lokasi, lo udah nyampe belum? Tungguin ya. Pokoknya yang kita masuknya bareng ya. Gue tuh sampai kayak gitu. Oh, aku juga gitu lagi. Tim masuk bareng. Karena menurut gue aneh ketika kita terlalu mingle sama orang, kita datang ke kawinan, setiap orang yang kita kenal kita sapa. Nggak makan kita sumpah-sumpah. Selesai. Salaman ngobrol habisnya itu. Iya. Pengantin udah ganti baju kita masih ngobrol. Aneh menurut gua. Aneh. Makanya mungkin kalau lu ingat Pak, pas lu datang ke Lapor Pak kan kita nggak banyak berinteraksi kan, karena gitu. Bahkan sebelum kamera nyala, siapapun bintang tamunya, kita tuh sulit untuk gimana ya ngenakin orang ini. Ada rasa pengen itu, maksudnya pengen nunjukin bahwa siapapun yang datang tuh kita welcome gitu. Tapi kadang-kadang karena persona sehari-hari kita itu begini, kadang-kadang sulit gimana ya caranya bikin dia enak ya. Maksudnya gue pengen nunjukin bahwa kita asik welcome tuh. Gitu loh. Iya. Apalagi kalau misalkan tambah lagi bintang tamunya gini. Kita udah kayak begini, ketemu sama lu di lokasi. Nah, mau gimana nih? Udah kitanya susah, dianya susah ya kan? Kan takutnya dalam hati, Danila sombong. Dia juga mikir, si Wendy sombong. Padahal mah kalau kita ketemu emang sombong. Enggak lah. Ya susah sih, tapi jadinya itu jadi hal yang menurut gue juga privilege juga sih sebenarnya. Karena di satu sisi kan berarti kita masih memikirkan perasaan orang lain. Iya sih. Karena kita takut kita jadi orang yang istilah kata tuh ngebubarin tongkrongan paling gak enak kan. So asik ternyata malah apaan sih gitu. Itu isi yang gue takut sebenarnya. Kalau suami lu secara karakter gimana? Totally berbeda atau satu frekuensi kayak lu? Dia kayak lebih ngelos gitu deh kepalanya, lebih Ngelos tuh santai maksudnya kayak. Enggak ada Gak ada kulitnya. Gak ada tempurung anjing. Langsung otak. Dia lebih apa ya kayak aduh gimana nih deg-degan, gak apa-apa santai aja, orang gak ngapa-ngapain, lebih kayak gitu. Jadi sebenarnya lumayan ngimbangin aku. Lu sering ngajak dia ke acara-acara yang lu Buat nemenin aku. Oh. Karena kalau nggak ada jadi kan bingung ya. Aduh,
kadang walaupun ketemu temen yang deket banget juga dia mau nggak ya ngobrol sama gue, jadi aku diem terus minggir. Tapi kalau ada suamiku kayak kita kesini deh gitu, itu ada itu tahu dan itu lu nggak sapa, bingung nyapanya gimana gitu. Apa karena dia bukan berasal dari dunia yang sama kayak lu? Mungkin itu juga, jadi dia lebih ya udahlah bodo amat gitu, lebih santai. Tapi nggak tahu kayaknya memang dari dulu dia lebih bukan yang aktif buat negor juga sih, cuman lebih welcome dan nggak apa-apa aja kalau nggak ini gitu. Oh, sekarang jadi penyeimbang lu lah ya kalau Iya, di lingkungan Dan itu sosial yang ya. membuat kalian berjodoh sebenarnya. Iya. Tapi kok bisa sih? Maksudnya lu dapat suami di luar circle lu as a musisi gitu. Terus tiba-tiba dapet seniman juga kan? Tapi seniman dia yang di seniman. pahat ya? Oh bukan, itu aku bohong. Aku tuh suka bohong. Astagfirullah. Tapi Ini udah 21 menit nih. Isinya kebohongan semua nih. Maksud gua kemarin riset, gua aja jujur ya, gua baru tahu lu udah nikah. Waktu kemarin kita tahu bahwa lu mau datang ke sini. Akhirnya kan gua riset kan tentang lu, terus ternyata nikah November tahun lalu. Itunya bener gak? itu benar. Itu benar. Oke, terus abis itu kan gue cari tahu siapa suaminya Danila Riyadi, gue cari tahu. Terus muncul kayak, seniman pahat. Itunya bohong? Itu bohong. Karena Onat yang nanya. Oh, tapi itu masuk di Wikipedia loh. Iya, aku nggak tahu kenapa. Tapi Onat nanya kan, dia nanya cowok Oke, jujur. dulu. Bener. Suami lu pemahat atau pemabuk? Dia bukan pemahat, bukan pemabuk. Terus apa? Dia di marketing di toko musik. Oh. Kok tiba-tiba lu bilang pemahat? Itu karena Onat nanya. Iya. Aku dia Oh, siapapun yang nanya gitu loh, dari marketing kok tiba-tiba pemahat tuh. itu random ada di kepalaku, Kak. Aneh loh. Tiba-tiba pemahat dulu. Dari marketing ke pemahat tuh terlalu jauh maksud gue. Iya, makanya gue kayak, pemahat gitu, maksudnya seniman pahat. Kok bisa out of context? Besok gue tanyain, makanya tadi gue tanyain gitu. Karena aku pikir tuh Onat bohong lo, aku pikir gitu. Iya. Tadinya mau bohongin Onat doang. Ya umurnya kan 10 tahun di atasku, aku bilangnya gitu kan. Dia di Purworejo ini ngarang aja. Terus dia malah Purworejonya juga ngarang. ngarang. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Dari beberapa artikel yang gue riset, itu menyebutkan hal yang sama loh. Dia seniman pahat, aslinya Purworejo. Di pertanyaan gue berikutnya, kalau dia jawab itu tadi adalah, loh berarti lu belajar bahasa Jawa dong. Karena Purworejo kan daerah Jawa, perbatasan Jawa Tengah, Jawa Iya, Timur Jawa kalau nggak Tengah. salah. Dia orang Surabaya, Kak. Oh. Cuman karena udah ada yang bilang kacau lagi. Wah, gila Jadi, sih nih. Suami lu yang bikin patung biawak, betul ya? Sempat viral ya? Iya, Sempat viral. Ya Allah. Anjir. Enggak, yang nanya Onat. Iya. Ya si Sengklek itu kan. Mungkin dia akhirnya percaya-percaya aja. Iya, Onat kan kalau ada orang ngomong kan selalu Iya. nunjukin ekstra. Emang gitu ya? Iya. Gitu ya, kan gitu Makanya kan? aku pengen ngerjain, wah ini semakin percaya semakin ya udah aku build aja tuh story ada cowok ini. Astaga. Aku nggak tahu kalau itu akan masuk berita sejujurnya. Nah ini Di kenapa banyak artikel menyebutkan hal yang sama. Kenapa gue nggak mau main Roblox? Kenapa? Terbiasa meng-create sesuatu. Iya. Anjir. Berarti Jadi dia- sebenarnya adalah dia orang Surabaya. Dia orang Surabaya tapi dia tinggal di Jakarta. Oh. Iya di Bekasi sih lebih tepatnya. Oh. Terus aku ketemu dia karena dia temennya teman aku aja. Gitu. Siapa yang pertama kali suka? Lu atau dia? Kayaknya dia deh. Kayaknya ya. Santai. Aku lagi mikir juga, saya pas aku pertama ketemu langsung, wah cakep juga lumayan gitu. Tapi itu ketemunya tuh karena, jadi aku sama teman aku ini ada perempuan, kita suka kirim DM video meme atau yang lucu-lucu kan. Terus dia bilang, lu kalau mau lihat video yang lucu lagi, lu follow temen gue nih, gitu. Aku follow lah temennya dia dan itu suamiku yang sekarang. Tapi waktu itu namanya aku nggak tahu siapa. Suami lu yang dulu siapa? Nggak ada maksudnya baru nikah. Baru nikah. Sekarang kan. Iya. Terus pas aku follow isinya tuh emang shit posting lah intinya kan. Kita udah follow lama kayak 5 bulan setelah itu, terus DM-DM-an segala macem. Tapi DM-nya juga bukan DM romance gitu, lebih ke ngobrol aja. Terus dia bilang,
lo ada manggung ya di Bekasi, gue datang deh gitu. Oh ya udah lo datang aja. Karena kalau aku lihat dia tuh jarang mengekspos dirinya di Instagram itu. Dan sekalinya ada aku lihat kok kayaknya orangnya kecil, kayaknya segini aku gitu loh, kayak kurus. Ya udah kan, terus pas ketemu nggak tuh dia tingginya 170, segini aku deh pokoknya. Terus Danila ini gua gitu. Oh manis ya gitu. Wow. Kok bisa Kesan sih? pertamanya gitu. Maksudnya orang kan bisa ngebayangin. Gue pede bilang, Bo, nih orang kayaknya segini gue. Kayak kecil banget katanya dia, gak tau angle kali ya. Terus bajunya kayak long sleeve warna kuning terang gitu, jadi aku pikir terang banget baju lu gitu. Jadi kayak aku ngeliatnya kayak ini bakal jadi temen banget aja gitu. Pas ketemu aslinya, Aktif, enggak. dia aktif di Golkar. Ternyata pas ketemu manis juga nih. Manis, Gitu. tapi aku lupa namanya. Dah, Iya aku lupa nama orang mulu Kak, itu juga salah satu yang aku nggak enak banget sih. udah 5 bulan dia Eman. Iya tapi aku lupa nama. Iya. Gokil. Terus pas udah ketemu, sorry, gue lupa deh nama lu siapa ya? Oh panggil Babon aja. Oh iya Babon. Terus aku aja ke backstage, aku kenalin. Gitu. Habis itu udah deh jalan. Deket, oke. Anjing. Dia bohong tuh gue masih gak masuk akal sih. Itu anjing. Terus orang Surabaya lagi. Orang Surabaya Masih dia. bisa ngomong Jawa dia? Masih. Dia Terus tuh lu kalau dia lagi ngomong Jawa ngerti gak? nggak ngerti. Nah terus? Jadi cuman, tapi kalau di rumah hari-hari gitu jarang ngomong Jawa. jarang. Kecuali kayak aku suka iseng kayak tiba-tiba bilang, bikin pantun dong tapi ke bahasa Jawa gitu. Terus dia kayak, aduh gimana nih? Santai Bang. Aneh banget. Gua aja yang sering pantun Cina di TV. Nggak ada tuh bini gua tiba-tiba pantun Cina dong. Nggak ada tuh. Kok tiba-tiba lu random banget. Gak tau Kak, random sama dia kayak main gitu soalnya. Tapi keluarganya masih sebagian di Surabaya? Iya ada di Surabaya. Lu waktu dibawa ke keluarganya, gimana caranya menikmati percakapan dalam keluarga itu? Tapi kalau pas ini karena keluarganya mungkin bolak-balik Jakarta juga Oh, kali ya. jadi biasa bahasa bahasanya Indonesia. nggak yang Oh. Surabaya banget gitu. Udah diajarin kata apa aja yang Aduh dia Surabayaan? ada beberapa. Jadi kadang dia nggak yang ngajarin. Cuman kalau aku suka nonton YouTube TKW dari Cina, dari Taiwan. Makanya Donja Cebung bait cover. Danila loh. Nonton TKW Cina. Yang dagang makanan itu kan sih? Bukan ada bukan, lagi bukan. namanya Tina XL dari dia di Taiwan. Terus dia sampai dia hamil sampai sekarang anaknya ada 3. Lu Aku ikutin? nonton, iya. Dan Apa yang lu nikmati dari kontennya? awalnya ketawa gitu. Gak rusak semua, rusak. Bayangan gue tentang Danila hari ini rusak semua. Rusak semua. Oke. Ternyata lu semenyenangkan itu. Terus. Iya itu dia kan suka bikin makanan tradisional, maksudnya kayak ngulek sambal apa bikin. Nah itu tuh aku dapat ilmu banget dari situ secara resep makanan Indonesia ya. Terus yang kedua karena dia tuh orang Demak, jadi dia suka ngomong bahasa Jawa. Nah kadang aku nanya itu artinya apa sih, aku nanya ke suamiku. Jadi nggak yang bener-bener aku inget vocabnya apa gitu. Kadang dia tiba-tiba translatein dong, oh itu katanya gini. Oh, soalnya buat orang Surabaya dan sekitarnya biasanya kalau kenal orang baru yang nggak ngerti bahasa Jawa, yang diajarin pertama adalah kata-kata jorok-joroknya. Oh, Biasanya gitu. dia enggak sih untungnya. Oh dia enggak ya? Iya. Tapi ada kalau ngomong jorok mah ada bahasa Jawa. Manu ya? Iya. Mano tuh tergantung konteks. Iya, tergantung konteks. Tergantung Iya. konteks. Iya, Kalau iya. misalnya lihat orang pelihara burung juga bisa. Iya. Ya kan ada lagu Manu Cicarowo ya, Ya, masih aman. Bisa. Tergantung. Kalau Mano Iya. sih masih, berarti masih oke lah yang diajarin masih oke lah. Nggak dalam-dalam banget lah. Tapi di antara kalian berdua siapa sosok yang paling romantis di hubungan kalian? Atau dua-duanya enggak? Kayaknya dua-duanya enggak deh. Kan lagu-lagu lu isinya Apa ya? Kayaknya dia suka kasih tiba-tiba tapi enggak juga ding. Dia jarang, maksudnya kayak kemarin anniversary dia ngasih aku hadiah. November tanggal berapa sih? Tanggal 12. Ah, Itu juga
Pasti aku dibilang aneh sih kalau aku cerita kenapa tanggal Enggak 12. apa-apa, udah terlanjur aneh kok. Dari awal udah terlanjur aneh. Iya aku kayak, "Ma tanggal berapa nih?" Coba lihat Google aja. Oh tanggal 12 hari libur tuh hari ayah itu aja deh. Milih tanggal pernikahan. Iya. Hah? Oh iya ada hari libur. Iya pas lihat di Google tanggal merah. Itu tanggal merah apa? Oh hari ayah. Ya udah tanggal itu aja kan libur. Nggak taunya di tanggal itu aku ada tour. Jadi aku nikahnya tuh nikahnya jam 8 pagi di KUA, makan siang sama-sama, terus sorenya soundcheck, malamnya manggung. Astaga. Tapi emang dia, dan lu membagikan itu di sosmed kan? Iya. Lu nikah di KUA itu. Memang atas kesepakatan berdua. Iya. Tadinya aku berharap malah KUA-nya tembok ijo. Nah ini. Iya. Ini. Karena bisa dibikin macam-macam kan. Cuman pas kesana udah direnovasi jadi coklat. Tapi memang dari dulu pingin di KUA tuh, soalnya aku juga pingin bikin seragam buat temenku. Seragam buat nikah. Maksudnya gimana nih? Maksudnya gimana? Kan kalau nikah kan ada, oh ini seragam keluarga nih gitu kan. Nah aku tuh emang pingin niat ngerjain 3 temen aku ini. Jadi aku beliin dia kaos yang bentuknya jas, terus celana kotak-kotak warna-warni, topi koboi sama sepatu pantofel yang ala lancip gitu. Nah, aku nggak tahu, aku pingin dia terekspos aja gitu. Itu seragam kalian ya, nah aku pingin itu satu. Dan itu kan kalau di Dan kejadian kan? Lu upload kan? Kejadian. Dan kalau di KUA mungkin kenapa ya? Aku kayak bingung gitu kalau aku nikah antara aku undang semua teman-temanku atau emang yang deket-deket aja. Tapi kalau semuanya kan duitnya banyak banget ya Kak. Jadi aku ambil yang kecil aja. Gitu. Dan suami lu juga sepemikiran? Dia malah kayak, wah enak dia murah. Murah itu? Murah. Berapa hitung-hitungannya? Di bawah 10 jauh Kak. Oh ya? Maksudnya itu udah sama makan ya? Iya. Anjir, berapa ada? Iya. Lu pada pengen sosok gede ya? Ini Danila aja. Hampir 10 juta. Asik sih. Iya, bener. Tadinya harusnya di atas, cuman karena tiba-tiba keluar jadwal tour di tanggal itu, jadinya tim yang aku undang ini anak-anak band doang kan. Nah itu tuh mereka secara nggak langsung dapat transportasi gratis karena itu hitungannya kan satu manggung dapat elf dari eventnya gitu. Aku jadi mikirnya, oh jadi aku nggak perlu bayar transportasi lagi. Lebih hemat. Iya gitu. lebih. Iya. Anjir, lucu ya. Biasanya menentukan tanggal pernikahan itu adalah diskusi yang cukup panjang. Betul. Cari tanggal, ada pasangan-pasangan yang cari tanggal cantik. Iya. Ada yang jangan akhir tahun, apa-apa mahal, let's say gitu ya. Kayak sesimpel 12 tanggal apa tuh, tanggal merah apa, hari ayah, ya udah itu aja. Kok bisa gitu sih? Nggak tahu mama lebih random lagi. Asik. Lu nurun siapa kerandoman ini? Orang tua begitu juga? Mamaku lumayan agak random sih dia. Oh gitu. Dia kadang suka, dia nanam tanaman, dia kulik tanamannya buat apa, terus dia bikin jamu, terus dia kasih ke temennya. Bukan dia. Eksperimen dong jatuhnya. Jatuhnya teman-teman ibu kamu itu kelinci percobaan sih sebenarnya. Oh iya Allah. Tapi pas dia kulik gitu, wah ini sehat kok gitu. Oke, tapi dia nggak mau coba dulu sendiri. Ada dia nyoba juga. Cuman dia kasih ke temennya juga. Kirain dia cuma pengen ngetes nih temen gue bisa apa nggak mulutnya. Bisa berarti harus lagi dieksplor lagi. Gimana setahun kehidupan pernikahan? Aku rasain sama sih, cuman emang lebih banyak apa ya, komprominya jadi lebih tinggi sih sebetulnya. Contoh hal yang akhirnya dikompromikan apa? Kebiasaan lu akhirnya dikompromikan nggak? Kebiasaan main game atau apa atau apapun dikompromikan nggak? Iya, kebetulan dia juga main game juga kan. Jadinya banyak yang sama gitu. Kalaupun ada yang beda tuh, pasti kita tuh janjian untuk kita obrolin ya sampai bener gitu. Karena aku sebelum nikah tuh aku bilang sama, maksudnya kita berdua tuh kita pergi ke psikolog dulu untuk tahu dia punya ada isu apa nih. Terus aku juga ada isu apa. Nanti kalau misalkan kita udah nikah jadinya tahu nih kalau aku lagi kumat atau dia kumat, tahu cara handle-nya gimana. Itu sudah tahu. Pertama masing-masing dulu, terus kedua kita ke konseling pernikahan. Kayak karena kan pasti akan ada bosen, ada apa segala macam. Jadi aku banyak nyari teorinya lah gitu. Pada prakteknya sih paling 50% dari teori yang aku dapat itu kepake semua. Itu sebelum nikah kalian? Itu keputusan untuk ketemu psikolog, konseling pernikahan, itu dari siapa? Dari lu atau dari? Oh. Soalnya
Kenapa lu sampai kepikiran gitu? Karena kalau gue jujur, gue tidak melakukan hal itu. Apa ya, mungkin aku banyak teman-teman yang kayak cerai apa baru gak nyampe setahun nikah cerai. Terus pas aku tanya kenapa sih gitu kan, iya nih ini apa mostly silent treatment Kak itu dalam pernikahan. Nah itu yang kayak aduh jangan sampai deh gitu. Makanya aku kayak Bon, kayaknya kalau kita nikah kita harus prepare dulu deh apa aja sih yang kita butuhin. Akhirnya aku pergi ke situ. Lu masih manggil dia Babon sampai hari Masih Babon dan lo gue. ini? Babon dan lo gue? Iya. Dia manggil lu gue? Iya. Lo gue itu maksudnya apa? Maksudnya Ya kayak manggilnya lo gue. Oh, masih masih mana? lu, Masih lo gue Oh, gitu. Iya. Bukan lagi sayang, Bukan. babe, kayak gitu-gitu. Bun, jangan Bun. Enggak kan gua sama bini gua kan panggilannya sayang kan. Tapi ada tingkatannya deh. Iya. Bye-bye aja tuh sayang. Agak sedikit masalah ayah bunda. Masalah banget lu gue. Nah itu tuh ada tingkatannya. Oh, iya. Nah sekarang nih ada level di atas sayang. Bini gue tiba-tiba manggil gue babe. Gue manggil dia juga babe gitu. Jadi babe. Gak apa-apa Kak. Iya emang gak apa-apa. Ya, gue juga gak ngaruh. Lu mau pikir apa juga terserah lu. Cuma Emang maksud- nggak apa-apa, nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa. reaksi lu barusan membuat jadi kenapa? Iya. Kalau dia aku bingung. Mungkin Cringe karena ya? di- Cringe iya, ya? karena Buat dia, lu cringe ya? Gak tau idenya juga ini. Dia manggil aku Dul malah. Hah? Kan gak keriting lo? Iya, Dul jalan nih. Apa babe-nya Kak Wendy itu di aku Dul. Dul kempling. Kempling. Dul kempling. Apa itu? Dul kempling. Gak tahu, dia Nggak nggak tahu tahu gua. bunyi Dul kempling. Kempling tuh apa ya? Gak ngerti Kak, aku juga gak tahu. Dia pokoknya kalau lagi di atasnya. Kalau orang itu. Jawa sih, yang gua pernah denger ya dul kemplo. Kemplo tuh Kayak... bego. Iya. Jadi dia bilang aku bego. Kempling nggak tahu ya, artinya kempling nggak tahu gua. Mungkin karena cewek jadi beda. Enggak bener, kemplung tuh buat cowok, buat cewek kempling. Jangan gitu. Dan gitu. Dan dia pulang nanya. Iya. Kempling tuh artinya bego. Jangan gitu. Ya kan babon kan monyet kan? Babon iya. Iya. Dulu dia tuh katanya dipanggil Babon karena dulu dia gemuk banget katanya. Oke. Akhirnya satu sekolah, kelasnya dia tuh manggil dia kayak Babon, masih kecil kan. Ke bawah. Cuman ke Dia bawah udah sampai berdamai sekarang. dengan kondisi itu, akhirnya dia mau dipanggil babon. Bahkan dia ke semua yang dari kecil itu sampai dia gede dia juga ngakunya nama dia Babon. Oh, iya. Padahal namanya Satrio. Oh. Nah itu lu gue, Sehari-hari umum. Sehari-hari. Dulu Umum, ngobrol lu apa gitu. Oh iya. jadi pas berantem juga lu gue. Iya. Iya. Jadi Kenapa nggak lu ada ada tingkatannya kalau ngobrol? Ya nggak tahu, itu berjalan dengan sendirinya. Kalau berarti kalau lagi gua kan satu ruangan sama dia. Kalau lu lagi ngobrol sama Bino, iya kan ayah berarti ada masalah. Enggak. Tadi lu bilang gitu. Bukan itu. Kali itu mah iya tetap, cuma biasanya kalau misalkan di chat nih, biasanya sayang gitu, misalkan sayang udah sampai mana? Sayang udah ini belum, misalkan gitu itu sayang. Tapi kalau misalkan ada juga ngomong ayah udah sampai sini ya sayang. Nah, ada sayangnya pokoknya. Misalkan gue ngabarin sesuatu, begitupun bini gue, bunda udah makan ya sayang, ada sayangnya. Tapi kalau misalkan cuma misalkan lagi agak bersih tegang gitu, ayah udah sampai. Nah, cuma gitu nggak doang ada tuh, sayangnya. nggak ada sayangnya. Jadi sayang tuh tingkatannya di atas ayah bunda gitu. Ntar, sorry, di bawah ayah bunda tuh masih ada aku kamu. Oh, nggak langsung lo gue. Enggak, nah terakhir baru tuh lu gue gitu. Itu biasa gue ngomong lu gue sama sopir gue. Enggak gitu. Itu berjalan dengan sendirinya. Iya Dan sih. bukan yang kita create ya, kalau ini berarti kita lagi marah. Enggak, secara nggak sadar itu kayak ya terjadi Iya sih, gitu. tapi iya sih. Gitu sih. Soalnya kan sebenarnya. gue sering Enggak, lu jangan framing. Jangan Enggak kan framing. kalau video call kan Bukan, iya. ini mam nih Iya. gitu. Kadang-kadang kan lu main game aja volumenya kan pol. Iya, ya kan. Gue yang bapak-bapak banget. Suaranya kenceng banget gitu kayak. Iya. Kencring gitu. Iya, ada masalah di kuping gua, ada masalah di kuping gua. Iya. Tapi lo setelah menikah akhirnya menemukan sisi Danila yang berbeda nggak? Iya. Kayak tiba-tiba misalnya
pengen kayak ngabdi jadi istri ke suami gitu, bikinin sarapan atau nyiapin apa? Iya, atau ada sih. Apa yang lu lakukan di luar kebiasaan Di lu? luar ya. Awal-awal emang bikinin sarapan, lama aku capek, akhirnya dia bikin aku sarapan. Lu bisa masak? Siapa? Aku? Heeh. Bisa, tapi masak gitu aja sih. Maksudnya masak kecil aja gitu. Oke. Buat makan aja. Terus dia juga lama-lama akhirnya jadi ikut belajar masak. Maksudnya kita jadi masak bareng gitu. Kayak manggil beb aja buat lu tadi cringe. Jadi istri bikinin sarapan buat suami waktu itu nggak berpikir, ih cringe banget sih gitu. Aku nggak tahu ya, kadang-kadang misalnya aku bikin, lo mau sarapan apaan? Apa aja deh yang ada. Ini aja nih, udah. Apa? Aku taruh, maksudnya mungkin Dedek lu taruh gitu. Tiba-tiba lagi Iya. tapi gua babon. Dalam hati suaminya, gua maunya tahu. Lu suruh makan dedek. Udah gitu. Habis selesai makan dedek. Pengen. Ya Allah. Ya. Apa prestasi ininya kali terbaik ya. lu menyuguhkan Ya. sesuatu di piring suamimu? Ada pernah aku masak terong, dan dia tuh nggak suka banget terong tadinya, dia kayak nggak mau. Terus aku bilang cobain dulu kalau yang gue yang masak gimana gitu. Sampai dia cobain dan dia jadi suka banget sama terong. Menurut aku itu achievement sih buatku. Keren. Cuman emang Abis itu udah. masih maksudnya Maksudnya lu udah dapet achievement itu, makanya itu akhirnya lu males lagi bikinin makanan buat suami lu. iya sih. tapi kadang-kadang kayak dia juga suka, oh kalau capek masak nggak usah, kita pesan aja kayak gitu. Dia pernah mengkritisi hasil makanan lu? Pernah kalau misalkan aku masak gitu, aku kan pasti nanya kan, ngomongnya yang jujur tapi ya lu gitu. Oh ya udah, kalau ini agak asin sedikit, yang ini enak ini. Dia pasti ngomong jujur. Dan aku di momen aku nanya itu aku udah prepare buat manajemen kecewanya udah diinin lah gitu. Berarti udah siap untuk Udah dikritik siap, ya udah kalau siap. ada apa. Oh iya. Biasanya cewek kan gitu, udah capek-capek gitu. Gue mah selalu ngomong itu, maksudnya apapun makanan istri kita, ya kita harus bilang bagus. Waktu itu gue juga bini gue bikin apa gitu, bikin masakan telur balado lah apa segala macam. Cobain dong gitu, cobain. Ditanya, gimana enak gak? Enak. 2 menit lah, abis itu gue dimarahin. Karena pas gue ngomong enak tuh, tapi mata gue berair. Tapi kan itu bagian dari kita menghargai apa yang dilakukan sama pasangan kita. Good. Terus kucing-kucing lu masih di rumah? Masih ada kok. Dia juga suka kucing? Dia suka kucing, dia suka binatang banget. Bang. Oh. Dia suka kucing. Ya namanya babon, masa nggak suka binatang? Bon, sorry Bon. Maksud gua kadang-kadang kan ada yang ketika udah tinggal satu atap kan ada yang suka binatang, ada yang nggak terlalu suka gitu-gitu. Nah, dalam proses pembuatan karya lu sekarang lu kan punya hidup yang baru. Ada ini nggak? Ada emosi yang tertuang dalam lirik-lirik lagu-lagu baru lu nggak? Karena kan oke, kita bicara temanya tentang sama gitu, cinta gitu let's say. Tapi kan ada cinta yang menuju menjadi dewasa karena lu udah masuk ke fase yang baru. Ada nggak yang mulai tertuang? Sebenarnya ada sih, cuman nggak tahu kenapa pas udah nikah aku malah ya ngomongin cinta juga tapi bukan yang berbunga-bunga gitu. Gak tau, aku kayak gak bisa bikin lagu buat dia, terlalu lucu buat aku. Dia bukan bagian dari inspirasi lu dalam menulis lagu. Ya lu karena manggil dia babon, jadi gak ada. Gimana sih? Tapi emang mungkin itu sosok yang dia cari. Betul. Cuma maksud gua untuk menjadi inspirasi kayak pasti lu ngebayangin nama dia aja kan ya beda kalau kita manggil sayang. Kan lirik-lirik lagu tuh juga mungkin akan lebih mengalir lah. Iya. Kalau babon. Kayak susah gitu. Kalau gua jadi pencipta kayak susah gitu. Ngebayanginnya susah. Mengaku kesulitan akhirnya. Apa ya, gak tahu aku buat si Babon tuh kayak dia satu-satunya cowok yang aku paling gak bisa bikin lagu. Gak tahu kenapa.
kayak bikin lagu tentang dia atau buat dia tuh aku kayak gak bisa gitu. Lagi. Aku juga bilang kayak kalau misalnya ada lagu-lagu yang sekiranya kan kadang suka nanya tentang siapa nih gitu kan. Oh ini yang dulu, yang ini. Cuman aku tuh sistemnya misalnya pernah ada sesuatu gitu, pasti masih kesimpan sampai itu keluar beberapa lagu terus keluar semuanya gitu kan. Jadi kalau emang ada lagu-lagu yang Menceritakan orang lain, dia nggak masalah? Dia nggak masalah. Oh. Dia kayak oh ya udah paling enggak ini lo buang sampahnya lah kasarnya dia gitu. Tapi kalau Keren juga Babon. lumayan sih keren sih dia. Maksudnya wise loh dia menyikapinya. Terus? Kayak gitu. Terus jadinya sekarang kayak yang album tahun depan ini aku banyak ceritain tentang perjalanan manusia gitu sih Kak jadinya. Dari yang dia lahir, tumbuh di keluarga kayak gimana. Kenapa? Gak ada menceritakan apa tadi? Perjalanan manusia. Perjalanan manusia gitu. Gue bilang ini dari babon jadi orang gitu. Teori Darwin gitu. Iya sih. Ada kontribusinya suami lo berarti dan ada kontribusinya. Iya. Tapi kan kadang-kadang orang menciptakan sebuah sesuatu lebih banyak suatu karya itu lebih banyak karena faktor keresahan kan. Ya. Kesedihan. Kalau bahagia bisa terhitung lah ya lagu-lagu cheer Iya, up tuh iya, ketimbang lagu-lagu melo gitu. Nah mungkin itu kenapa dia susah menciptakan lagu untuk Babon karena dia ya bahagia. Happy, mungkin. happy. Tapi emang sosok dia akhirnya pernah ada di bayangan lo nggak? Gue suatu saat pengen punya suami yang seasik ini gitu. Atau semanis ini atau... Pernah ada sih. Iya pernah ada aku tuh kayak pingin punya suami yang emang jadi teman main aku gitu. Seandainya aku bisa nikah sama temanku sendiri gitu. Dan ternyata si Babon juga punya pemikiran yang sama, gue pingin bisa main terus sama lu gitu. Oh ya pas berarti manifestasinya. Soalnya ada di satu podcast, gue lupa channelnya siapa. Kan gue penikmat konten podcast. Ada beberapa kali yang bintang tamunya lu pernah menceritakan waktu itu, wah gue kalau main film sama Nicholas Saputra gue mau gue gitu. Bayangan gue ya berarti asumsi bayangan cowok lu itu kurang lebih yang cool apa gitu maksudnya gitu. Yang cool, iya sih dia di Rangga cool banget sih Kak. Cuman apa ya itu kayak apa sih crush masa kecil gitu loh yang sampai gede tuh. Oh ini nempel banget gitu. Cowoknya tuh Nicholas Saputra, kalau ceweknya ada Larasati yang naik kuda itu loh. Tahu. Larasati. Aduh siapa aku lupa nama penyanyi. Larasati Yang naik kuda. ada dia atlet kuda juga lompat ini kan. Iya dia Ada. Soraya model. model iya model. Bukan Soraya Larasati. Ada Larasati model cantik Pak. Oh. Iya. Naik kuda. Iya. Naik kuda. Ya gue lagi loading nih Larasati yang Ada. Lu cari nama panjangnya Larasati berkelana Iris Janji. Berkelana Iris Janji. Ya sabar bro. Oh gitu. Ada Larasati itu. model. Larasati model 90-an. Larasati Gading? Nggak tahu. Larasati kuda. Iya itu dia. Larasati Gading. Oh. Ah iya betul. Larasati Gading. Oh, mantan model yang kini jadi atlet berkuda profesional. Nah, itu Larasatinya sebelahnya si Gading tuh. Kenapa dia patokan lu waktu itu? Gak tahu aku. Lu lihat dia di mana di film? Dia kan pernah model kosmetik juga ya kalau nggak salah. Ya. Nggak tahu pas aku lihat kayak kok dia cantik dan ganteng di saat yang bersamaan ya. Gitu. Oh iya. Kayak terlihat. Iya. Tapi sama Nicholas Saputra udah pernah ketemu? Pernah. Terus nge-freeze gitu nggak? Ada Kak kan salaman tapi ya udah senyum terus habis itu oke, masuk ke dalam pas sampai dalam aku teriak. Bener. Karena bingung. Iya, kadang-kadang selebriti crush kita zaman kecil tuh sekarang kalau ketemu kadang-kadang masih gitu. Masih ada gitu-gitu. Gue si Lawn Seven tuh, Starstruck. Teriak juga Kak. Teriak sih enggak lah, malu lah. Cuma maksudnya mau minta foto aja kayak, Deg-degan. aduh, segan gitu. Karena ngefans juga. Nicholas Saputra sekali ketemu, ngobrol dikit gitu. Dan fun fact-nya, wah gila sih. Kenapa? Dia temenan sama asisten gua. Si Bopak. Bopak. Hah? Saya kan lu aja kaget. Nah, jadi waktu ada acara Kan apa? dia sama
eksklusifnya di mata orang-orang kan? Maksudnya Iya. unreachable gitu. Iya, jadi pas ini lagi acara apa Kok gitu. bisa bopak Iya, event apa? Ada Nicholas Saputra juga. Terus gue di ruangannya di sini gitu. Ada Nicholas Saputra tuh. Nicholas Saputra. Bentar Pak, sebelah. Terus dia balik lagi kan si Bopak. Dari mana lo? Ngobrol bentar sama si Niko. So asik banget gitu ya. So asik banget. Lu kenal? Temen Pak. Anjay. Gua bilang. Iya dulu temen nongkrong. Jadi begitu. Terus si Nicholas Saputra dibawa ke ruangan gua. Gua lupa gua foto apa enggak. Nah kan jatuh tuh. Nah, foto gitu. Ya saya temennya Bopak ini. Gini. Wah gua bilang anjrit. Emang. Iya. Temenan dari mana Kak? Itu aja yang jadi pertanyaan gue sampai sekarang. Temen-temen nongkrong, ternyata temen nongkrong. Dan ngobrol bukan yang, Nick, iya Nick, bos gue misalnya gitu. Enggak, iya Nick, gini, lu masa ini ketemu, sampai si Nicholasnya ngomong gini, ini Bopak, temen saya. Anjay gue bilang, kata gue. Di momen itu gue, Maaf nih, kok bisa nyambung ya? Maksudnya, Bopak aja kadang-kadang ngobrol sama lu kan suka nggak denger tuh. iya. Kok bisa nyambung gitu sama Ya gue juga nggak tahu. Nicholas Saputra kalau ngomong kan cool gitu, Cool tenang banget, Pak. gitu kan. Maksudnya suaranya juga nggak Iya. berapi-api gitu. Gak ada. Dia ngomong gitu. Ini Bopak, teman saya. Teman saya udah lama. Terus gue bilang, itu momen gue sempet kepikiran gini. Kok gue jadi asisten ya? Jadi tuh gila loh. Sumpah demi. Dan Bopak punya nomornya Nicholas Saputra. Dan gue sempet ngomong ke Bopak, asistenku kan gitu. Pak, Nicholas Saputra mau gak ya kalau podcast gitu? Ya nggak tahu Pak, ntar deh saya coba WhatsApp. Lu ada nomornya? Ada nomornya? Ada. Anjing, tapi ditulisnya Mamet. Ada nomornya dia. Tapi begitu gue lihat kalau Nicholas Saputra tuh emang nggak mau kan dia. Dia nggak mau podcast. Tapi belakangan beredar di Karena beberapa promo. podcast. Oh. Pada akhirnya kayaknya kalau sekarang kan promo film tuh udah satu paket sama lu promo ke podcast gitu. Kalau sebelum-sebelum enggak. Lu nggak ada tawaran film? Nah, Belum ada lagi sih. belum ada. Tapi menikmati acting nggak? Menik Lebih enak mana? aku musik sih. Enak musik. Acting aku pelupa, jadi kayak pasti lupa dialognya gitu loh. Dan apa ya, kayaknya tegangnya beda gitu. Tapi untuk acara-acara TV yang undang lu juga milih nggak? Enggak yang milih sih aku. Enggak ya? Datang aja gitu. Kayak beberapa kali datang ke acara komedi di Trans 7 sih gue respect sih. Maksudnya Danila tiba-tiba muncul di acara komedi BTS lah. Aku tuh seneng banget waktu ada BTS nih. Lalu bercanda tapi santai. Iya. Gue mau, pokoknya gue mau. Aku bilang gitu. Iya. Oke. Ntar gue undang lagi. Itu kalau sahur aku nonton BTS. Ya Allah ya Karim. Minimal kan gue sekarang udah tahu Danila kayak gini gitu. Jadi lebih enak gitu mainnya. Fans sama lu diem-diem. Dengan nontonin lu kan berarti kan iya. Ya lah. Aduh, sama suamiku tuh suka lihat misalkan apa Kak Wendy disuruh jadi apa terus kan udah bergaya terus Kak Wendy diam gitu. Mana tuh kasihan Kak Wendy malu. Dia malu. Iyalah. Kalau bukan buat anak bini mah nggak mau. Allah, kadang-kadang gitu ya. Semenjak nikah udah mulai ada tato baru nggak? Belum, tapi pingin sih, cuman kayaknya belum. Aku nggak tahu sekarang apa namanya pain tolerance lumayan tinggi lagi. Apa jadi tambah sakit gitu? Oh ngerasanya jadi tambah gitu, jadi nggak kayak keinginan nambahnya jadi kurang. Jadi kurang. Bukannya cewek lebih kuat ya daripada cowok kalau ditato? Atau hanya beberapa bagian tubuh aja yang cowok tuh sakit banget, sementara cewek santai. Aku sakit banyak. Ini aku nangis. Ini nangis sama yang ini aku asmanya kambuh. Hah?
Kok kaki ke asma? Nggak tahu Bukan ini. karena tato tiba-tiba asma dong. Karena tato. Lah kok bisa? Beneran, nggak tahu kenapa ini kan gede banget nih Kak. Nih Oh. tuh, dari sini sampai sini. Oh. Nah pas bagian sini sama bagian sini tuh kayak udah sampai sesek gitu. Oh, karena nahan nafas, nahan sakitnya. Iya kayaknya gitu deh. Oh. Apa tulisan lu apa? Soho. Nyambung lagi. Udah biasa malah makan begitu ya. Maaf ya, receh aja tipis-tipis. Tapi sebenarnya lu menuangkan ini tuh karena ada momentum atau ada pasti gitu ya? Iya sih. Ada sisi emosional yang lu tuangin. Jadi aku tuh pingin tato dari SMP sebenarnya. Gara-gara main game Yakuza kan di PS apa segala macam. Terus Final Fantasy juga kadang suka ada kayak wah badannya Iya, bagus gitu kan. iya. Terus aku bilang sama papa aku, "Pak, aku pingin tato dong kalau gede gitu. Boleh tapi pakai duit sendiri ya dan kalau bisa kamu punya alasan untuk itu gitu." Terus pas gede aku kayak nabung terus ya udah akhirnya aku pingin tato deh, tapi yang mau aku pajang cuman binatang, tumbuhan sama keluarga aku. Babon gede. Iya. Ya aku nggak mau tato dia deh. Kenapa? Gak tahu dia tuh kayak itu sih anehnya aku sama dia tuh justru karena aku merasa bukan attach ya. Di beberapa hal tuh aku nggak mau dia ini gitu kayak apa tato buat dia, apa lagu buat dia kayak gitu-gitu tuh sama dia nggak tahu kenapa nggak bisa gitu. Dia punya tato nggak? Dia nggak, tapi dia cuman pinginnya gambar dia sendiri karena dia kan gambar juga. Oh dia suka gambar. Tapi to be honest ya, tato ini salah satu alasan gua segan sama lu. Oh. Lah, kenapa? Iya, maksudnya ya itu tadi unreachable-nya tuh kayak wah. Bener-bener kayak gimana sih? Kan kalau mungkin maaf ya kalau kamu tanpa tato mungkin kan kelihatan wanita Cutie gitu ya. cutie. Iya, manis Kalau ini gitu. kan jadinya tough ya. Gitu. Ngerti gak sih? Kadang-kadang kan cewek tough tuh ada boundaries yang jelas gitu. Kalau misalkan dia mungkin ya berteman sama orang atau kenal sama orang gitu. Jadi itu salah satu, to be honest ya salah satu mungkin alasan gue tuh segen deh gitu. Takut deh gitu. Walaupun tatonya Curious atau mangkok mie ayam gitu. Terlalu aneh. Masa Curious? Aduh ya Allah. Sosokan bilang aneh, tato lu Mickey Mouse kemarin. iya? Gak ada Mickey Mouse, apa anjrit. tuh? Hello Kitty dulu. Hello Kitty. Tapi gue udah hapus. Lu tawa lu. Bayangin tampang begini. Iya kan anak gua dulu suka Hello Kitty, anak gua yang pertama. Gua bikin Hello Kitty. Gak lama setelah Hello Kitty jadi, gua ngobrol sama Tora. Bikin tato baru kawin. Iya, apa? Hello Kitty. Kenapa anak lu demen ya? Iya. Ya. Tunggu deh setahun lagi. Pasti berubah. Bener anak gua nggak suka lagi Hello Kitty. Ya gua hapus. Terus sama ini tato bini gua. Oh. Tadinya gua nggak mau tato. Karena gua ya begitulah. Masih kepikiran kayak suatu saat amit-amit bisa ada masalah segala macem terus pisah pada saat itu ya terpisah lah udah ada tato dia gitu. Tapi akhirnya ada satu momentum yang gue berpikir bahwa kenapa mikirnya POV-nya begitu ya, kenapa nggak sebaliknya? Gue yakin sama dia seterusnya, jadi ya gue tato dia di sini. Ini tato bini gue. Nah ini tato satpam gue di sini nih. Jadi biar ada yang jagain. Tapi yang paling emosional yang mana? Ada nilai emosionalnya gitu. Kayaknya Ini yang keluarga lu bukan? Iya. Nah ini juga aku sempet bohong Kak, aku bilang ini tokoh game, padahal bukan nih keluarga aku. Bohongnya ke siapa? Ke Onat lagi? Bukan, waktu siapa aku lupa nanya ini tatonya podcast? artinya apa. Kayak Ini kayak anggota keluarga gitu loh. ini artinya apa, karena mungkin waktu itu di hari itu tuh aku lupa deh, pokoknya aku ditanya terus tiba-tiba dia nanya tato gitu kan. Sementara aku lagi promo apa gitu aku lupa. Terus gak tahu aku random aja, ini tatonya boleh nggak? Ini kalau ini apa? Oh ini toko game, aku gitu aja nggak tahu, random aja karena suka bohong tiba-tiba gitu. Ini udah 1 jam loh Dan. Enggak kalau ini nggak bohong, kalau ini iya, nggak iya, bohong. Nah, waktu itu sekarang udah jarang. Nah ini nggak. Oke, itu ada foto-foto, tato-tato yang menurut tuh adalah yang berhubungan dengan lo, kesukaan lo, kecintaan lo dan segala macam. Ada keluarga lo di situ. Babon menurut lo nggak masuk kriteria untuk lo jadikan
alasan untuk menato dia Belum di kali, tubuh. Iya mungkin belum kali ya. mungkin belum. Pertanyaannya kalau anak lu Kalau suatu saat, Anak, Mungkin nggak? anak mungkin malah. mungkin ya. ketika misalkan lu menato anak lu terus babon juga belum ada juga tato babon di badan lu, apakah lu akan sampein itu ke babon? Iya. Maksudnya ngobrol gitu, Bon kenapa ya gue nggak mau nato? Pernah nggak lu ngobrol? Pernah sih, aku malah bilang, Bon, sama gue akan bukan berarti nggak memprioritaskan dia ya gitu. Cuman gue pasti kalau temen gue kenapa-napa, gue akan bantu. Maksudnya gue akan jadi nomor satu nih. Ada keluarga, ada temen, sama ya beberapa orang yang memang bantuin gitu. Lo tuh baru datang kehidupan gue setengahnya lah. Jadi kalau misalnya gue mendahulukan mereka, lo ngelihat gue seperti memprioritaskan mereka juga, gue mohon lo maklum. Karena mereka jauh lebih ada bareng sama gue di momen terendah gue sampai gue jadi sekarang, dan lo baru datang di momen kapan gitu. Dan dia deal dengan itu banget. Kayak ya nggak apa-apa kok gitu. Jadi kalau memang dia nggak bebasin lah, kayak pokoknya buat kita yang penting satu hati aja gitu. Dari hasil-hasil gambar dia nggak pernah lo lihat, ih lucu nih gue. Ada sih gambar dia, cuman dia tuh gambarnya bebek. Terus dia gambar bebek, terus habis itu pas aku lihat bebeknya, ini lucu jadi baju anak kecil. Akhirnya sekarang kita lagi bikin baju anak kecil gitu dari gambar. Dengan desain itu, Iya. wih, keren. Terus habis itu, nanti lu mau tato itu juga? Iya, gue mau tato bebek ini nih gitu kan. Tapi kalau itu ditaruh di aku, jadinya nggak jadi belang belonteng sih. Mungkin aku minta request yang agak lain lah. Oh, Karena tiba-tiba konsepnya ya, ya, iya, tiba-tiba iya, ada yang cute satu, bingung gitu jadinya kan. Iya. Berarti tinggal Oki, Jegel, Bene, Amari gitu. Kok gitu? Kan konsep yang agak lain. Maksudnya Tiba-tiba ada Jegel, ada Oki. bukan berarti gitu, nggak maksudnya beda gitu kan. Semua orang nato tuh sesuatu hal yang berhubungan dengan dia. Sama kayak gue nato anak gue sepeda pada saat itu ini gue udah pas anak gue ketiga lahir dia udah mulai gede, udah umur 4 tahun dia komplain karena cuma ada tato kakaknya. Akhirnya ini gue cover up, gue tutup, bikin baru di sini. Anak gue yang pertama, anak gue yang ketiga, sama sopir. Anak kedua gitu. Jadi emang ya balik lagi after itu sih udah ya, mungkin karena udah tua juga ya, udah nggak kuat nahan sakitnya Iya sih tuh sebenarnya. aku ngerasa gitu juga soalnya. Terus brandnya apa namanya? Apanya? Itu Brand yang bebek. rencana Oh, kalian bikin. Kwa, QWA. Jadi dia dulu suka banget makan bebek Madura. Terus aku bilang bebek tuh lucu tahu Bon gitu. Lo lihat deh jalannya. Sampai akhirnya dia jadi nggak mau makan bebek lagi, malah jadi sayang sama bebek. Ya Allah. Anak kasihan. Iya. Kedoktrin, Bo. Iya bener. Tapi pertanyaan gue kalau dia sampai nggak mau makan bebek, maaf. Dia babon apa Tarzan sih? Gak mau makan temen gitu. Gak mau makan temen. Tapi Dan maaf nih, mungkin belum pernah lo lakuin atau mungkin bisa aja lo lakuin. Seandainya Babon nonton, lu pengen ngomong apa ke Babon? Oh apaan ya? Ini kayak acara-acara TV kan? Yo Iya, kayak acara brownies ya. Yo ya. Kan lu senang tuh nonton. Buat Babon nih, Bon dengerin nih. Apa ya? Aduh. Nggak usah deh ya. Yuk, thank you.